Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rana dalam Bincang Jalasena. Dan dalam edisi kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Laksamana Purnawirawan TNI Agus Suhartono. Kalau gitu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah mungkin Bapak nih boleh kita berbagi sama Sobat Jalasena ya Pak. Bapak ceritakan bagaimana perjalanan Bapak selama ini berkarir di TNI dan TNI AL. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh pemirsa Jalasena. Ini suatu kehormatan bagi saya juga untuk diundang di podcast ini. Dan saya kira ini kesempatan yang baik bagi saya untuk sharing. Barangkali ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin juga ada pembelajaran yang bisa diambil untuk para generasi muda kita. Nah, saya dilahirkan di Blitar tahun 55. Pada waktu itu saya sekolah memang mulai SD sampai dengan SMA itu sepenuhnya di Blitar. Setelah SMA lulus, saya mencoba mendaftar di Akademi Angkatan Laut. Waktu itu masih pendaftarannya di Surabaya. Nah dari situ alhamdulillah diterima dan pada akhirnya kita bisa berkarir di lingkungan TNI Angkatan Laut dan pada akhirnya juga saya bersyukur bisa dipercaya untuk menjadi Panglima TNI pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Tentu itu perjalanan yang panjang bagi saya untuk meniti karier dan sampai pucuk pimpinan di TNI. Tentu perjalanan tidak selalu mudah. Ada hal yang harus dilalui dengan keras dan tentu juga ada hal yang menyenangkan. Namun tergantung sikap kita sebenarnya menghadapi permasalahan dunia itu, permasalahan di pendidikan dan permasalahan di penugasan. Sejak awal saya di pendidikan itu, saya selalu berpikir bahwa setiap manusia itu selalu punya takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu, manakala kita menghadapi hal-hal yang harus kita perjuangkan dan pada akhirnya ada kegagalan, itu juga harus dapat kita terima sebagai petunjuk yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada tahun 78 saya lulus dan alhamdulillah ditempatkan di berbagai kapal di Armada Timur, mulai dari pradivisi, kemudian kepala departemen, komandan kapal, dan seterusnya. Menjadi perwira TNI Angkatan Laut juga punya tantangan tersendiri. Sebagai pramuda, manakala mendapat penugasan, itu harus mau diterima dengan sebaik-baiknya. Kita tidak sadar bahwa penugasan yang diberikan itu ternyata memiliki nilai sendiri. Dalam arti, senior-senior kita, para pimpinan kita, itu dulu kalau menilai seseorang, itu dari jumlah penugasan yang harus dikerjakan dan keberhasilan di dalam penugasan tersebut. Pada saat saya pangkat Pama, itu banyak bertukar kapal gitu, dan kegiatan operasinya luar biasa. Pada saat pra-menengah, saya sudah dipercaya untuk menjadi salah satu komandan kapal. Namun ternyata menjadi komandan kapal ini tantangannya juga banyak. Di samping harus memiliki kompetensi, juga memiliki integritas, akhlak yang baik, ternyata penugasan di lingkungan TNI Angkatan Laut juga ada tantangan tersendiri. Saya pernah mengalami, karena angkatan saya ini jumlahnya tidak banyak, maka pada saat saya menjadi komandan kapal kelas Kakap, FVP, itu banyak kapal yang tidak punya komandan. Sehingga pada saat saya menjadi komandan di salah satu kapal, itu begitu selesai berlayar 3 bulan,
saya sudah disiapkan untuk berlayar kembali dengan kapal yang lain. Karena kekurangan komandan. Gitu. Begitu berlayar 3 bulan lagi, kembali di Surabaya 1 bulan, harus membawa kapal yang lain untuk berlayar. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tentu tidak hanya bagi saya, bagi keluarga saya juga menjadi masalah. Bagi istri, pemindahan anak-anak, itu juga sangat berpengaruh. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita jalankan, dan mungkin karena beberapa penugasan yang saya terima itu, orang pimpinan bisa melihat bahwa betapa kita ini perlu memiliki semangat di dalam menjalankan tugas, tanpa mengeluh, tanpa harus memberikan alasan macam-macam untuk tidak menerima tugas. Dan itulah yang dilihat oleh pemimpin kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk hal-hal yang lebih baik. Selama saya di perwira juga diberikan kepercayaan untuk mengambil kapal di Belanda, di Jerman, dan pada saat saya di perwira tinggi, saya diberi kesempatan untuk memimpin di lembaga pendidikan dan juga di armada. Untuk perjalanan saya di perwira tinggi, saya sangat menyadari bahwa pimpinan di Angkatan Laut itu harus memiliki pengalaman di berbagai bidang. Oleh karena itu, saya bersyukur pimpinan saya waktu itu memberikan kesempatan saya menjadi asisten operasi, menjadi asisten perencanaan, menjadi panglima armada, dan semuanya itu memberikan bekal kepada saya untuk bisa bekerja di TNI Angkatan Laut dengan spek-speknya dan menunjukkan kinerja yang dinilai layak untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut sendiri, perjalanan kita juga mungkin perlu saya sharing di kesempatan ini karena cukup unik, gitu, cukup unik. Itu yang saya kaitkan dengan pengalaman kita bahwa mengapa sebenarnya setiap orang itu oleh Yang Maha Kuasa sudah diberikan takdirnya, sudah ada hal-hal yang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu pada saat saya bintang 2 itu berharap untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut saja sebenarnya ya masih harus bersaing dengan yang lain, karena Kepala Staf Angkatan Laut itu harus dari bintang 3, sedangkan yang ada jabatan-jabatan perwira tinggi pada umumnya di bintang 2. Nah, karena memang mungkin sudah kehendak Tuhan, ada seorang senior gitu yang memang betul-betul mengarahkan kita untuk bisa menduduki jabatan bintang 3 dan pada akhirnya siap untuk dicalonkan sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dan mungkin saya juga tidak ada salahnya juga saya sebut di sini, mohon maaf Pak Sarjana Nurdin, Letnan Jenderal Marinir, beliau adalah Irjen Kementerian Pertahanan waktu itu, beliau memberikan jabatannya kepada saya, tentu seizin oleh pimpinan, memberikan karpet merah untuk saya di Irjen itu, agar supaya saya bintang 3. Nah, setelah di bintang 3, maka ada kesempatan untuk dicalonkan menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Dan pada akhirnya memang Presiden waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono memang memberikan kesempatan saya, mempercayakan sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Nah, rangkaian ini tidak berhenti di situ saja, karena TNI Angkatan Laut berpikir bahwa saatnya nanti Panglima TNI itu harus dari Angkatan Laut. Dan alhamdulillah tahun 2010 Presiden juga memberikan kepercayaan untuk menjadi Panglima TNI. Intinya begini, bahwa perjalanan karier itu tidak selalu mudah, namun semuanya itu pasti ada jalan karena Tuhan sudah mentakdirkan seseorang untuk menjadi apa. Dan manakala kita bisa menerima itu, ya kehidupan kita akan berjalan secara lebih nyaman. Nah, di Panglima TNI sendiri saya sempat 3 tahun, tentu tidak mudah juga di Panglima TNI karena
Di sana harus memimpin 3 angkatan dan juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan kabinet. Apa nih ya Pak, pandangan Bapak nih terkait perkembangan kemaritiman secara global dan khususnya dari TNI AL sendiri Pak sebagai pertahanan negara? Begini, maritim itu sebenarnya kan aktivitas di laut. Negara maritim sebenarnya juga negara yang kalau aktivitas kegiatannya baik segi ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan itu mendasarkan kepada kepentingan untuk di laut. Nah, oleh karena itu peran TNI Angkatan Laut di dalam negara kita yang sebenarnya negara kita negara kepulauan, tetapi negara kepulauan itu sebenarnya sudah merupakan suatu aset yang sangat memungkinkan untuk menjadi negara maritim. Jadi bedain negara kepulauan dengan negara maritim itu sangat berbeda. Negara kepulauan memang secara geografis terdiri dari pulau-pulau. Nah, ini bisa mendapat status negara maritim manakala sistem perekonomian, politik, budaya, dan pertahanan keamanannya itu selalu berorientasi kepada maritim. Dalam arti aktivitas-aktivitas di laut menjadi tumpuan kebijakan di dalam penyelenggaraan negara ini. Nah, di bidang pertahanan keamanan di laut tentu tugas utama TNI Angkatan Laut memang bisnisnya ada di situ. Nah, oleh karena itu peran ini menjadi penting bagi TNI Angkatan Laut. Tetapi TNI Angkatan Laut sebenarnya nggak bisa apa-apa manakala kebijakan negaranya tidak mengarah kepada pertahanan maritim. Nah, oleh karena itu tugas TNI Angkatan Laut yang pertama adalah meyakinkan kepada pimpinan bahwa negara kita ini negara maritim. Yuk, semua kebijakan-kebijakan tentang pertahanan keamanan bertumpu kepada maritim. Nah, itu saya kira yang menjadi tantangan bagi TNI Angkatan Laut. Kita beruntung sebenarnya selama 9 tahun ini kebijakan negara sudah muncul namanya poros maritim dunia, ada tol laut. Tentu hal tersebut itu menggambarkan bahwa sebenarnya kebijakan negara sudah mengarah ke situ, hanya implementasinya perlu kita tata kembali. Apakah benar ya semuanya sudah berorientasi ke laut? Saya kemarin membaca di daerah Nias, anak sekolah berangkat ke sekolah terpaksa harus berenang karena kapalnya tenggelam. Artinya apa? Fasilitas transportasi maritim masih belum terbangun dengan baik sehingga mengakibatkan kapalnya tenggelam. Untung tidak ada korban jiwa. Tetapi itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah untuk fokus ke transportasi maritimnya masih kurang. Saya kira itu menurut saya. Jadi memang sebenarnya negara kepulauan ini asetnya sendiri gitu ya Mas. Betul. Untuk si maritim sendiri. Tapi balik lagi semua ini nggak akan pernah bisa terjadi kalau memang cuma satu pihak aja TNI Angkatan Laut saja. Tapi juga memang harus bisa meyakinkan dan bersama-sama sama pemerintah. Betul. Ada nggak harapan Bapak kepada generasi muda Indonesia khususnya prajurit TNI? Gini, yang pertama kepada generasi muda. Kita harus membangun kesadaran geografi. Mengapa sih kita perlu bangun kesadaran geografi? Karena tanpa kita memahami geografi Indonesia, tidak mungkin cara berpikir kita menjadi berbasis pada maritim. Seolah-olah orang yang misalkan di daerah kelahiran saya di Blitar, karena dia tidak sadar geografinya, dikira ya Jawa saja gitu, tidak ada Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Peta dilihat hanya sebagai hiasan. Bahkan saya dengar pelajaran geografi kita juga mungkin perlu ditinjau kembali dan perlu ditingkatkan. Nah, manakala kita sadar tentang geografi kita, oh Indonesia ternyata hampir 62% itu lautan, 80% perdagangan dunia ini melewati laut. Barang-barang yang kita pakai semuanya juga dikirim lewat laut, gitu kan?
Nah, oleh karena itu, dengan kesadaran geografi, orang akan sadar betul bahwa Indonesia ini besar dan terdiri dari beberapa pulau, yang nanti pada gilirannya mereka harus mengimplementasikan dalam kebijakan, selalu berpikir juga tentang maritim, berbasis maritim. Nah, yang pertama bagi generasi muda saya kira itu penting, karena tidak semua generasi muda akan menjadi TNI, sebagian juga akan menjadi bisnismen dan lain sebagainya yang bergerak di bidang kemaritiman. Nah, bagi prajurit TNI, saya kira kalau TNI Angkatan Laut tentu mereka sudah beberapa kali berlayar dan tahu persis tentang geografi kita. Oleh karena itu mudah-mudahan dan mereka bisa selalu menanamkan dalam dirinya bahwa mempertahankan Indonesia ini tidak mudah karena kondisi geografinya seperti itu. Nah, tentu mau tidak mau Indonesia ini sebagai negara kepulauan yang bisa memiliki status negara maritim, manakala beberapa hal yang saya sebutkan tadi bisa dipenuhi. Nah, oleh karena itu kebijakan-kebijakan ke depan, ya, kalau anak-anak muda sekarang sudah mulai banyak yang berkecimpung di politik dan lain sebagainya, maka hendaknya kebijakan negara ini harus mengarah kepada atau berbasiskan kepada maritim. Kalau kekayaan alam kita di laut, transportasi maritim dikerjakan dengan baik, pelabuhan-pelabuhan diperbaiki, fasilitas-fasilitas untuk kemaritiman ini dijaga, tentu pendapatan negara akan juga naik dari sektor kelautan. Nah, kalau pendapatan negara dari sektor kelautan menjadi dominan dan lebih besar dari yang lain, itu sudah masuk negara maritim. Jadi kita sudah punya potensi menjadi negara maritim. Tetapi jangan sampai potensi ini kita tidak kelola dengan baik sehingga kesempatan untuk menjadi negara maritim itu menjadi hilang. Itu pesan saya kepada generasi muda kita. Kita punya potensi sebagai negara maritim, tapi jangan sampai potensi itu tidak termanfaatkan dengan baik. Itu. Luar biasa ya Pak Ji. Potensi yang sudah ada, mari bersama-sama kita gali, kita kembangkan. Jangan sampai dia luput ya Pak ya. Betul. Kita udah punya nih asetnya gitu. Aset ya, ada. Baik, nih tadi Bapak kan sudah bercerita ya Pak, dari mulai masa pendidikan, masa tugas, dan sekian banyak jabatan Bapak hingga akhirnya Bapak menjadi Panglima TNI. Nah, ternyata sampai saat ini pun Bapak tidak henti-hentinya mengabdi kepada negara dan bangsa, yaitu sebagai Komisaris Utama Pelindo. Nah, berkenan nggak Bapak cerita nih Pak kepada kami, hal apa sih yang memotivasi Bapak untuk terus aktif, untuk terus berkontribusi untuk negara dan bangsa Pak? Motivasi saya sebenarnya hanya apa yang saya miliki dan itu diperlukan orang lain, sebaiknya kita sumbangkan pemikiran itu kepada orang lain. Ya. Saya pensiun bulan September tahun 2013. Bulan Oktober saya diangkat menjadi Komisaris Utama di PT Bukit Asam selama 10 tahun. Berakhir kemarin bulan April tahun 2023. Kemudian bulan Mei 2023 saya diberi amanah untuk memimpin Komisaris Utama di Pelindo. Jadi setelah pensiun saya masih saya bersyukur karena diberi kesempatan masih untuk dharma baktikan diri kepada negara ini melalui 2 perusahaan tadi. Bukit Asam ini perusahaan batubara, Pelindo perusahaan di bidang kepelaubanan. 2 perusahaan ini 2 perusahaan yang berbeda. Yang satu ini yang Bukit Asam ini cenderung kepada produksi. Kalau yang Pelindo itu jasa maritim. Mengelola perusahaan
dengan konsep yang berbeda, satu produksi, satu jasa, tentu juga memerlukan pengawasan yang berbeda. Nah, sebenarnya komisaris utama itu adalah memiliki tugas untuk pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Banyak hal pengalaman yang kita miliki sebenarnya di lingkungan TNI AL maupun TNI itu untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Banyak hal yang bisa kita sampaikan, baik itu dari perencanaan anggaran, pengawasan, kemudian strategi dan lain sebagainya, itu semuanya bisa digunakan untuk di perseroan-perseroan tersebut. Nah, sejak saya bergabung di Pelindo bulan Mei 2023 ini, jadi belum lama sebenarnya di situ. Memang saya mengisi kekosongan jabatan sebagai komisaris utama di Pelindo setelah penggabungan. Saya karena selama penggabungan ini belum ada komisaris utamanya, tetapi dilakukan oleh pelaksana tugas dari salah satu komisaris yang ada di Pelindo. Nah, tentu saya juga bersyukur diberi kepercayaan untuk bergabung di Pelindo, karena ini seolah-olah saya kembali ke habitat saya gitu. Kadang-kadang bau air laut, suasana itu membuat saya rindu untuk laut itu. Nah, oleh karena itu saya sangat bersyukur untuk itu. Tapi sekali lagi motivasi saya adalah ya kalau memang pengalaman, pemikiran itu masih diperlukan oleh teman-teman, oleh bangsa dan negara, tentu saya akan laksanakan, saya sembahkan pemikiran itu. Itu aja motivasi. Tapi mungkin Pak, Sobat Jalasena sendiri ini belum tentu paham dan tahu nih apa itu Pelindo. Iya. Mungkin Bapak bisa share nih Pak. Jadi Pelindo ini memang sesuatu perseroan yang sangat penting sebenarnya bagi Indonesia, khususnya untuk memperoleh status negara maritim tadi. Nah, kalau dulu kita, maaf sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bahwa Pelindo ini adalah salah satu BUMN. BUMN itu adalah suatu perusahaan yang modalnya sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh negara. Nah, kebetulan Pelindo ini seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Oleh karena itu namanya PT Pelindo Persero, karena modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara. Nah, sebagai BUMN tentu punya juga tugas. Yang pertama itu harus memberikan pendapatan kepada negara. Yang kedua, mencari keuntungan. Jadi Pelindo juga harus dituntut itu. Nah, yang ketiga, harus mengisi hal-hal yang belum bisa diisi oleh swasta atau koperasi. Contohnya yang di daerah remote, di daerah yang terpencil gitu ya. Daerah terpencil itu kalau tidak ditangani Pelindo, mungkin tidak ada pelabuhan di sana. Oleh karena itu, Pelindo hadir untuk membangun pelabuhan di sana. Nah, kan negara sebagai pelabuhan yang perintis kecil belum tentu bisa menghasilkan. Bagaimana dengan tugas mencari keuntungan? Nah, ini tentu menjadi suatu hal yang harus dilakukan, tetapi untuk soal keuntungan nanti dikonsolidasikan dengan yang lain. Nah, dari 3 tugas tadi, maka Pelindo, kalau dulu Pelindo itu ada Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Kalau nggak salah di Jalasena sebelumnya saya sudah membaca sedikit tentang pelabuhan. Ya. Nah, dengan terpisahnya Pelindo itu, Pelindo 1, 2, 3, 4 ini, maka ada beberapa kendala sebenarnya untuk pelayanan jasa maritim di Indonesia ini. Yang pertama, mereka melayaninya terhadap konsumen itu tidak standar. Yang satu caranya begini, yang satu begini, yang satu begini, satu begini. Di sisi lain, yang satu mungkin waktunya panjang, ini pendek, ini kurang bagus, ini bagus, nggak standar. Oleh karena itu, pada tahun 2021, 1 Oktober, itu dilakukan penggabungan. Pelindo 1, 2, 3, 4, digabung menjadi 1. Memang waktu itu
opsinya sih macam-macam untuk penggabungan, untuk merger ini. Ada opsi kerjasama, ada opsi penggabungan, ada opsi pengalihan modal, ada opsi peleburan. Nah, dari 4 opsi ini pemerintah memandang bahwa dari hasil kajian itu penggabungan ini lebih mudah. Caranya adalah salah satu pelindo ditunjuk sebagai surviving entitas, kemudian yang lainnya digabungkan ke pelindo sehingga menjadi satu. Sehingga struktur korporasinya menjadi begini. Pelindo itu sebagai strategic holding, ya. Kemudian di bawahnya masih ada regional. Regional itu yang akan mengurus di wilayah Pelindo 1, dulunya Pelindo 1, Pelindo 2, 3, dan 4. Kemudian yang di bawahnya sebagai business owner-nya, pemilik bisnisnya itu adalah PTP subholding, ya, subholding yang memiliki lini bisnis yang berbeda. Jadi subholdingnya ada 1 peti kemas, ya, yang kedua non peti kemas, yang ketiga jasa maritim. Jasa maritim itu yang menangani pandu, tunda, dan sebagainya. Kemudian yang 4 solusi logistik. Nah, dengan 4 subholding ini, mereka punya lagi di bawahnya sebagai bisnis operatornya itu PT-PT, perusahaan-perusahaan. Nah, Pelindo sekarang punya 58 perusahaan yang di bawahnya. Jadi Pelindo sebagai holding, subholdingnya ada 4, kemudian PT-PT-nya ada 58. Dan ini Pelindo juga memiliki 122 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia ini, di 32 provinsi. Nah, memang belum semua provinsi ada, karena memang belum semuanya memiliki pelabuhan. Tetapi dari 32 provinsi ini semuanya sudah kita cover. Itu Pelindo sendiri. Nah, tentu dengan penggabungan ini kita sangat berharap bahwa yang pertama standarisasi pelayanan ini menjadi sama dan lebih baik. Karena kan peti kemas semuanya di bawah satu subholding, sehingga peti kemas yang ada di Medan, peti kemas yang ada di Jakarta, peti kemas yang Surabaya, sistemnya sama, peralatannya sama, terstandarisasi. Nah, itu semua kita sebut sebagai transformasi Pelindo menuju ke yang lebih baik. Dan dari kemarin kan 1 Oktober ini Pelindo memperingati 2 tahun setelah penggabungan. Nah, dari 2 tahun penggabungan ini kita coba undang stakeholder, konsumen, pengguna jasa, termasuk internal sendiri, untuk kita memotret diri kita sendiri, Pelindo seperti apa. Nah, memang banyak hal yang bisa dilakukan. Apakah yang dilakukan selama 2 tahun ini sudah sesuai track atau tidak? Nah, ternyata dari tanggapan konsumen, pengguna jasa itu rata-rata menyampaikan bahwa dengan holding ini menjadi lebih baik, lebih mudah, dan pelayanannya lebih cepat. Saya ingin sampaikan juga bahwa yang dikejar dalam transformasi ini adalah cargo stay dan port stay kapal di pelabuhan menjadi pendek. Jadi kapal datang langsung bisa dilayani dalam 24 jam selama 7 hari seminggu, itu sudah bisa kita layani. Jadi tidak ada kapal yang menunggu lebih lama, sehingga port stay-nya menjadi pendek. Di sisi lain, cargo stay-nya juga menjadi lebih pendek. Nah, kalau dulu sering dengar dwelling time yang sering dimarahi itu, nah sudah bisa kita turunkan dari 7 hari menjadi 3,2 hari untuk dwelling time. Nah, juga biaya logistik sekarang menjadi lebih murah. Kalau dulu tahun 2018 itu sesuai data sekitar 24%, nah sekarang di tahun 2022 ini tinggal 18%. Sehingga itu sangat membantu bagi pengguna jasa maritim. Kalau biaya logistik itu mahal, semuanya menjadi mahal, beras mahal, baju mahal, kopi mahal,
Nah sekarang dengan biaya logistik yang turun akibat dari transformasi sehingga port stay dan cargo stay-nya lebih pendek, itu bisa menurunkan biaya logistik. Dan kita bersyukur karena dengan biaya logistik yang menjadi lebih murah, harga-harga kita tidak melonjak tinggi. Gitu. Pak, tadi kan Bapak sempat bercerita ya Pak, kalau memang sebetulnya dari Sabang sampai Merauke ya, kurang lebih itu memang sudah semuanya tercover ada pelabuhan-pelabuhan sekian banyak. Betul. Apakah semuanya itu memang sudah aktif dan sudah bisa memberikan kontribusi terbaiknya atau bagaimana nih Pak? Ya, gini, pelabuhan itu adalah sarana untuk kapal bersandar, bongkar muat. Ya, setelah itu barang akan dibawa ke keluar pelabuhan, didistribusikan kepada konsumen. Nah, peran kita adalah bagaimana agar barang-barang yang harus dibongkar, dimuat, dan segera didistribusikan itu bisa cepatnya keluar. Nah, tentu apa yang ditanyakan tadi sangat tidak hanya berkaitan dengan pelabuhan saja, tapi berkaitan dengan ekosistem maritim. Ekosistem maritim itu apa? Ekosistem yang mulai dari industrinya, transportasi maritimnya, dan fasilitas pelabuhannya. Nah, memang semuanya ini kita menjadi perhatian. Oleh karena itu visi daripada Pelindo itu adalah menjadi pemimpin ekosistem maritim yang berskala global, kelas dunia. Gitu. Nah, pelabuhan baik, bongkar muat cepat, kapal tidak lama menunggu. Tetapi ini semua sangat tergantung, ada nggak barang yang mau dimuat? Ya, ada nggak barang yang dimuat? Kemudian ada nggak kapalnya yang akan membawa? Nah, semuanya itu harus ditata sedemikian rupa agar bisa berjalan dengan baik. Ini memang ada kaitannya nanti dengan tol laut ini. Tapi yang penting adalah pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia ini semuanya aktif memang. Tetapi aktifnya ini sangat tergantung dari komoditas apa yang ada di daerah itu dan siapa yang mau ngangkut. Contohnya begini, di Merauke itu ada produksi berasnya banyak ya. Di utara, di daerah Biak, daerah Manowari, itu berasnya kurang. Ya. Kemudian bagaimana ini caranya untuk beras ini bisa terbawa dari Merauke ke Manowari? Nah, tentu harus ada kapal. Oke, kapalnya dicari, disiapkan. Kapal ngangkut berasnya ada. Tetapi pada saat dia harus kembali ke Merauke, dia enggan karena tidak ada barang yang dibawa dari utara ke Merauke. Nah, setelah dipelajari secara mendalam, ternyata sebenarnya ada potensi yang bisa dibawa ke Merauke, yaitu apa? Batu. Kan kadang-kadang kita nggak terpikir. Di Merauke susah batu. Untuk pembangunan itu nggak bisa batu. Nah, dari utara, Manowari, dan sebagainya, kapal-kapal yang bawa beras ke utara, ke selatannya membawa batu. Nah, sehingga itu biaya logistiknya menjadi murah. Karena kalau hanya membawa ke utara saja, ke selatannya kosong, pasti biayanya menjadi 2 kali lipat. Nggak mau dong kapalnya berlayar tanpa muatan, tapi harus mengeluarkan bahan bakar, nggak mungkin. Sehingga dengan adanya muatan itu, menjadi biaya logistiknya menjadi murah. Itu hal yang mungkin ke depan harus kita gali kembali agar semua daerah memiliki potensi sumber daya apa yang bisa dibawa keluar dan daerah mana yang membutuhkan, kemudian dia memerlukan apa sehingga bisa dibawa dari daerah lain ke dalam. Itu menjadi penting bagi saya. Jadi memang harus dikaji lagi apa potensinya supaya nanti bisa saling ya Pak ya, saling mensupport gitu ya. Betul. Pak ya? Jadi potensi daerah itu seharusnya dimiliki oleh pemerintah lah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, sehingga oh ya ini butuh sana, kirim sana, ini butuh sana. Jadi itulah yang penting. Nah Pak, ini memang Rana mendengar nih di periode kepresidenan Joko Widodo, kebetulan memang adanya rencana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Nah, berkenan nggak Bapak nih cerita ke Sobat Jalasena pastinya terkait peran Pelindo dalam mendukung nih Pak pembangunan poros maritim dunia sendiri? Ya, ya Sobat Jalasena, saya kira begini, yang paling penting kita sangat paham bahwa Pelindo tugasnya adalah bagaimana menyiapkan pelabuhan ya untuk bongkar muat dengan waktu yang secepat-cepatnya dengan biaya yang murah, gitu kan? Karena makin cepat bongkar makin murah. Meskipun dari sisi perseroan, Pelindo sendiri sebenarnya kalau kapalnya lama, bongkar muatnya lama, keuntungan bagi kita. Karena kan charge-nya per jam ya, per jam. Makin cepat sebenarnya kita kehilangan pendapatan, tapi itu bukan masalah bagi kita. Yang penting adalah bagaimana kita cepat bongkar, kapal datang cepat dilayani, sehingga biaya logistiknya menjadi lebih murah. Nah, peran Pelindo di dalam poros maritim dunia bagaimana membangun pelabuhan-pelabuhan itu bisa memiliki standar internasional. Karena kan harapan kita poros maritim dunia itu kan gitu. Poros maritim itu memang secara geografis Indonesia sudah diuntungkan karena berada di poros itu. Tetapi apakah keberadaan sebagai poros tadi itu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan Indonesia? Nah, ini yang perlu kita dorong. Nah, kapal-kapal itu sebenarnya kalau mau singgah di Indonesia, dia pertimbangannya cukup banyak. Yang pertama, apakah segi keamanannya memadai? Nah, kita kadang-kadang pahamlah dengan masih mencari bentuk, gitu kan? Keamanan paling penting. Kenapa keamanan penting? Karena kalau tidak aman, pasti biaya asuransi ke Indonesia menjadi mahal. Dan itu dihindari oleh mereka. Yang kedua, apakah pelabuhan-pelabuhan itu memiliki fasilitas yang memadai bagi mereka. Baik untuk bongkar muatnya, kemudian untuk pengisian bahan bakar, kemudian untuk rekreasi bagi ABK-nya, itu memadai atau tidak. Itu yang kita kejar. Nah, Pelindo tugasnya menyiapkan yang pelabuhan ini. Kita sudah menyiapkan beberapa pelabuhan yang standarnya internasional, yang kita namakan hub and spoke, gitu ya. Hub itu sebagai pemberhentian dari kapal-kapal yang dari luar maupun dari kita untuk mengumpulkan barang, dan barang ini bisa dibawa oleh kapal itu ke luar negeri. Jadi kita sangat berharap begini, dengan adanya hub ini maka semua barang-barang di sekitar yang perlu diangkut oleh kapal yang rezekinya internasional ini bisa dikumpulkan di hub. Kemudian dari situ kapal-kapal internasional yang melewati sini mau mampir untuk angkat barang ini ke tempat yang lain. Nah, itu saya kira yang tugas utama kita. Oleh karena itu, transformasi pelabuhan tadi menjadi penting. Bagaimana meningkatkan cargo stay dan port stay menjadi lebih pendek, kemudian pelayanan bongkar muat. Tidak lupa juga kita harus menyiapkan namanya green port. Green port itu kita sangat memperhatikan penggunaan energi. Penggunaan energi itu kalau kapal sandar kita siapkan shore connection sehingga dieselnya bisa mati, bisa menggunakan shore connection. Kemudian juga pengelolaan lingkungan itu juga menjadi penting, menjadi perhatian mereka. Nah, manakala ini bisa kita ciptakan, belum cukup untuk mereka mau mampir ke sini. Kalau tidak ada komoditas yang mau diangkut. Oleh karena itu, ekosistem maritim tadi betul-betul dibangun. Jangan sampai kapalnya kita tawarkan mampir sini, bagus, pelabuhannya oke, pelayanan cepat, tetapi apa yang mau saya angkut? Nggak ada, tapi ya itu menjadi penting. Oleh karena itu, kita banyak membangun pelabuhan seperti di Kuala Tanjung, Gresik, kemudian di Kijing, di Kalimantan. Itu pelabuhan terintegrasi dengan industri. Nah, harapannya dengan itu, maka semua hasil industri ini bisa didistribusikan melalui pelabuhan yang ada itu. Ada tiga area yang sudah kita kerjakan, yaitu di Kuala Tanjung, kemudian di Kijing, dan di Surabaya, Gresik, ada JP. Itu harapan kita adalah semua nanti manakala sudah ada hasil produksinya, sudah memiliki
pelabuhan khusus yang untuk mendistribusikan barang-barang itu. Nah, konsep hub and spoke ini akan bisa berjalan manakala spoke itu adalah pengumpan. Artinya ada pelabuhan utamanya, pelabuhan kecil-kecil perlu ada pengumpan, kapal-kapal kecil yang bawa dari suatu daerah ke pelabuhan utama untuk dibawa ke daerah lain. Itu Mbak, saya kira peran Pelindo di dalam poros maritim dunia ini. Sekarang menurut saya sih sedang berproses, ya. Sedang berproses. Meskipun itu sudah dicanangkan hampir 9 tahun yang lalu ya, tapi prosesnya masih terus kita lakukan. Ya. Luar biasa ya Pak. Jadi memang terus ingin melakukan suatu peningkatan yang memang prosesnya memang dari kemarin sudah dilakukan, semakin hari memang semakin ditingkatkan untuk nanti mungkin lebih maksimal lagi gitu. Luar biasa Pak. Betul. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari Rana Pak. Indonesia ini wilayah yang sungguh sangat luas sekali dan sangat kaya sekali, aset potensinya luar biasa sekali. Tadi Bapak sudah sebutkan ada wilayah barat, tengah, timur. Nah, rasa-rasa ini seperti wilayah timur mungkin khususnya Papua ya Pak, itu butuh sedikit perhatian dan sentuhan-sentuhan khusus nih Pak. Nah, kira-kira gimana peran Pelindo nih Pak dalam mensupport wilayah tersebut? Ya, yang pertama bahwa program tol laut itu sebenarnya adalah bagaimana mendistribusikan barang-barang dari semua wilayah sehingga bisa mendukung perekonomian di wilayahnya masing-masing. Artinya peran Pelindo di dalam mendukung tol laut ini adalah sama dengan tadi poros maritim menyiapkan pelabuhan-pelabuhan untuk distribusi dari antar wilayah gitu ya. Antar wilayah barang. Tol laut itu sudah ada rutenya. Rutenya sudah ada mulai dari Medan sampai dengan Makassar, sampai dengan ke Sorong. Nah, rute ini akan memiliki makna kalau dilakukan secara reguler. Karena kalau nggak reguler nanti sudah barangnya disiapkan di suatu pelabuhan yang disiapkan untuk tol laut, tetapi kapalnya nggak datang-datang, itu kan menjadi rusak nih barang. Sehingga transportasi ini harus dilakukan secara reguler. Kemudian di wilayah timur, contohnya Papua, Sorong kita sudah bangun pelabuhannya, standar internasional. Jayapura sudah kita bangun dengan standar yang sama. Karena tadi program transportasi Pelindo itu hampir semua pelayanan di pelabuhan itu sama. Ya. Karena semua dimonitor juga di Pelindo melalui digitalisasi gitu. Kita bisa monitor tentang kinerjanya, berapa lama kapal nunggu, berapa lama bongkar dan sebagainya, itu menjadi termonitor. Nah, dengan menyiapkan Sorong dan Jayapura ini sebagai hub sebenarnya. Nah, spoke-nya, pengumpannya nanti kalau di sekitar Sorong ya dari pelabuhan-pelabuhan sekitarnya, Merauke, dari ini dikumpulkan di Sorong. Jayapura untuk wilayah Jayapura sendiri. Nah, untuk wilayah timur, Pelindo sudah hadir dan memiliki standar yang sama pelayanannya dengan di daerah-daerah lain. Untuk itu tinggal sekarang ekosistem maritimnya. Siapa yang menyiapkan muatan, barang-barang apa yang disiapkan untuk bisa diangkut. Nah, itu semuanya menjadi penting. Mungkin Rana juga dengar, kok kosnya di wilayah timur transportasi menjadi mahal, tinggi. Karena harus bayar 2 kali. Barang yang mau diangkut dari Surabaya ke Jayapura, karena dari Jayapura ke Surabayanya kosong, maka harus dibayar oleh yang bawa dari Surabaya ke Jayapura. Itu yang menyebabkan ongkos transportasinya menjadi tinggi. Nah, mudah-mudahan ke depan, seperti tadi kita diskusikan, kita perlu menggali potensi apa sih di daerah ini yang bisa dikembangkan untuk diangkut. Nah, dengan demikian maka waktu kesananya membawa barang, kembalinya juga membawa barang. Dengan demikian maka cost-nya lebih rendah.
Kalau masih harus satu gini ya kosnya menjadi mahal. Kontainer kita bawa dari Surabaya ke Jayapura, kembalinya kosong. Padahal kontainer kosong dibawa kapal dia bayar juga. Jadi itu menjadi kosnya menjadi mahal. Nah itu yang saya kira yang terjadi di wilayah timur, dan Pelindo untuk fasilitas pelabuhan kita sudah siapkan dan sudah operasional. Oke. Terminal penumpangnya pun kita sudah perbaiki sedemikian rupa sehingga bagus. Ya, nyaman lah untuk mereka sebenarnya. Jadi sebetulnya memang kalau Pelindo sendiri ini memang secara infrastruktur tuh sudah sangat support, sudah selesai secara internasional. Betul. Ya. Tapi balik lagi mungkin kalau berkaitan dengan cost dan sebagainya adalah mungkin lebih ke produknya nih yang harus lebih masih digali lagi gitu. Betul. Oh, luar biasa sekali. Ini rasa-rasanya bincang kali ini luar biasa, banyak menginformasi ya. Mungkin kita masih banyak bertanya-tanya ya, seperti mungkin kalau ranah awam lebih ke ini kenapa ya kalau di sana kok harga seperti ini. Tapi semua itu konsepnya ada tadi sudah panjang dijelaskan. Dan kalau misalnya orang mungkin penasaran nih perannya Pelindo seperti apa, dan ternyata tadi sudah diceritakan kalau sekarang memang sudah menjadi satu ya Pak ya. Betul. Sudah merger, sudah menjadi satu gitu kan, dan sudah terstandarisasi, luar biasa sekali perannya. Kita semua pasti berharap dan mendoakan mudah-mudahan Pelindo sendiri bisa terus memberikan kontribusi terbaiknya. Amin. Dan pastinya juga untuk Bapak, saya dan kita semua pasti doakan untuk bisa terus melaju, terus berprestasi, terus berkontribusi dan selalu sehat walafiat. Betul. Cocok itu dengan Pelindo. Pelindo melaju, Indonesia maju. Mungkin bisa bareng-bareng kali ya, Pak? Ya. Boleh Pak? Ya. 1, 2, 3. Pelindo melaju, Indonesia maju. Pelindo melaju, Indonesia maju. Luar biasa. Oke, kalau gitu mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita, Sobat Jalasena. Tenang aja, habis ini pasti akan ada bincang-bincang selanjutnya. Tapi untuk kali ini dirasa cukup dulu. Saya Rana Safira, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Bincang Jalasena berikutnya.